Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Pok Berita. Oke teman-teman, hari ini tuh ada kabar berita dengan judul 2 menteri ditangkap KPK dalam 12 hari. Rupanya Edi Prabowo dan Juliari Batubara sudah diincar sejak Juli dan Agustus lalu. Komisi Pemberantasan Korupsi berhasil menyematkan rompi tahanan kepada 2 menteri sekaligus dalam kurun waktu 12 hari. Menteri Perikanan dan Kelautan Edi Prabowo ditangkap saat operasi tangkap tangan atas dugaan kasus ekspor benur pada Rabu, dan kasusnya dinaikkan ke tahap penyidikan. Tak sampai di situ, dengan kasus yang berbeda, KPK juga menyeret Menteri Sosial Juliari Batubara atas dugaan kasus suap dana bantuan sosial COVID-19 untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, Jabodetabek sejak Juli 2020. Menteri Sosial Juliari Batubara menjadi salah satu tersangka dalam kasus tersebut. Nawawi mengungkapkan, pihaknya sudah melakukan profiling terhadap semua pihak yang diduga terlibat dalam kasus itu sejak penyelidikan. Sebelum melakukan penindakan, KPK pun mengaku sudah melakukan sejumlah langkah pencegahan. Salah satunya melalui penerbitan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang penggunaan anggaran pelaksanaan pengadaan barang atau jasa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 terkait dengan pencegahan tindak pidana korupsi. Nawawi menilai seluruh kementerian, lembaga, serta Pemda harus mematuhi surat edaran tersebut agar tidak terjadi penyimpangan anggaran penanganan COVID-19. Selain itu, kata dia, pimpinan KPK juga sempat menemui Juliari dan pejajarannya dalam rangka menjalankan tugas monitoring. Dalam kasus tersebut, total terdapat 5 orang tersangka. Penetapan tersangka merupakan tindak lanjut dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada Sabtu dini hari. Adapun Juliari bersama MCS dan AW selaku pejabat pembuat komitmen di Kemensos ditetapkan sebagai tersangka penerima suap. Kemudian tersangka AIM dan HS selaku pemberi suap. Juliari diduga menerima uang suap sebesar 17 miliar rupiah dari perusahaan rekanan yang menggarap proyek pengadaan dan penyaluran bansos COVID-19. Sementara itu, untuk kasus dugaan suap ekspor benur yang menyeret Menteri Perikanan dan Kelautan Edi Prabowo, KPK mengungkapkan sudah mulai melakukan penyelidikan sejak Agustus 2020 lalu. Karyoto menuturkan, setelah memulai penyelidikan, KPK langsung mengumpulkan informasi untuk mengusut dugaan kasus korupsi tersebut. Pengumpulan informasi juga dilakukan melalui teknologi informasi dan perbankan. KPK menetapkan 7 orang tersangka dalam kasus dugaan suap terkait izin ekspor bibit lobster. Selain Edi, KPK juga menetapkan 6 tersangka dalam kasus ini, yaitu staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Sapri dan Endro Pribadi Misata, pengurus PT Aero Citra Kargo Siswadi, staf istri Menteri Kelautan dan Perikanan Ainul Fakih, Direktur PT Dua Putra Perkasa Suharjito, serta seorang pihak swasta bernama Amiril Muhimi. Dalam kasus ini, Edi diduga menerima uang senilai 3,4 miliar rupiah dan 100.000 dolar AS dari pihak PT Aero Citra Kargo. Perusahaan tersebut diduga menerima uang dari beberapa perusahaan eksportir benih lobster karena ekspor hanya dilakukan melalui PT Aero Citra Kargo dengan biaya angkut Rp1.800 per ekor. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi berita-berita selanjutnya. Semoga